Halo teman-teman, kembali lagi di program Retalk bersama saya Aditya Santoso. Kali ini saya akan menjelaskan kapan kita boleh menyerah. Nah, suatu ketika hiduplah sekelompok katak di sebuah kawasan danau yang subur dan indah. Mereka hidup di tempat itu dengan sangat bahagia. Tapi tiba-tiba ada paceklik, sehingga mereka mengalami kekeringan. Pimpinan katak air berinisiatif, kita ikutin aja ini sungai yang asalnya dari danau ini. Mungkin di ujung sungai itu nanti akan ada danau yang airnya masih melimpah. Maka perjalanan mereka dimulai di tengah keringnya kemarau. Di perjalanan itu, katak itu bertemu dengan sebuah sumur dekat sungai. Sumur itu sangat dalam sehingga dia masih ada air tanah di dalamnya. Lalu sang katak berkata, di dalam sini masih banyak air. Kita hanya tinggal mengambilnya saja. Katak yang lain itu menyanggah. Tetapi jika kita masuk ke dalam lubang ini, kita tidak akan bisa keluar. Lubang ini sangatlah dalam. Perdebatan mereka itu tiada habisnya. Akhirnya pimpinan katak berkata, sudah, kita pergi dari tempat ini. Kita menyerah untuk mengambil air dari sumur ini. Akhirnya mereka kembali berjalan menyusuri sungai. Tak lama kemudian, air sungai yang tadinya kering tiba-tiba mulai meninggi. Pada titik tertentu, air sungai itu terhubung ke sebuah danau yang masih banyak menyimpan air. Akhirnya para katak itu bisa hidup dan selamat di tengah kemarau panjang. Dari sini kita bisa menafsirkan bahwa kita itu harus bisa memahami kapan kita menyerah, kapan kita tidak boleh menyerah. Jadi menyerah itu ada dua jenis. Pertama, menyerah secara filosofis. Yang kedua, menyerah terhadap cara kita mencapai tujuan filosofis tersebut. Para katak itu kan menyerah terhadap danau asal mereka. Mereka kembali menyerah dengan sumur yang mereka temukan. Ketika mereka menyerah pada kedua hal itu, ini bukan menyerah terhadap sebuah tujuan. Tujuan mereka itu adalah hidup, mencari tempat yang lebih baik gitu ya. Mereka itu menyerah terhadap jalan mencapai tujuan tersebut. Misalnya, kita menyerah terhadap lini bisnis kita karena dianggap tidak menguntungkan, atau resign dari sebuah pekerjaan yang tidak memberikan kita kenaikan pangkat. Sebenarnya hal itu bukanlah menyerah dalam artian filosofis, tetapi kita itu menyerah untuk mencapai jalan filosofis, tujuan yang lebih filosofis. Bisa saja kan kita bertahan dalam bisnis tersebut, tapi kita akan menjadi sebuah pengusaha kecil yang selalu dikejar target dan kesulitan mencari pelanggan gitu ya. Atau ketika memaksa bertahan di sebuah perusahaan yang tidak memberikan jenjang kenaikan karir yang baik, ya kita menyesal karena masa tua kita tidak menjadi apapun dalam hidup. Nah, jadi kita boleh menyerah terhadap sebuah jalan, tapi kita tidak boleh menyerah terhadap tujuan. Ketika kita saya ingin jadi sukses, ya udah, kita nggak boleh menyerah terhadap tujuan tersebut. Tapi kita menyerah terhadap sebuah jalan, itu tidak ada masalah. Einstein pernah berkata, kegilaan adalah usaha yang gagal, tapi diulang-ulang. Ketika kita tahu bahwa diri kita ini akan gagal, tapi kita masih mencoba mengulanginya, berarti kita itu sudah gila. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa terinspirasi kapan boleh menyerah dan kapan tidak boleh menyerah. Jadi tunggu episode berikutnya. Stay healthy everyone. Sampai jumpa. Bye-bye.